my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Once upon a time, di suatu daerah di Jepang sana, tersebutlah sebuah sekolah yang bernama Suzuran, yang mana semua siswanya adalah laki-laki, dan sekolah ini didirikan atas dasar kebetulan karena para guru di sekolah ini tidak pernah mengajar, dan secara kebetulan juga para siswa di sekolah ini pun tidak pernah belajar. Di sekolah ini, para siswa begitu baragajul dan senang sekali berkelahi. Lalu, sekonyong-konyong, saya menemukan seorang siswa baru yang bernama Takia Genji. Dan dia adalah anak dari ketua Yakuza yang paling berbahaya di kota tersebut. Tak dinyana dan tak terduga sama sekali plot cerita film ini. Ternyata Genji berambisi besar untuk menjadi penguasa baru di sekolah Suzuran ini. Lalu, ketika acara pembukaan tahun ajaran baru, ketika para guru dan para murid berkumpul di aula, seorang siswa baru berpidato, sepatah dua patah kata, dan ketika patah kata ketiga, sekonyong-konyong ada murid yang naik ke panggung dan menendangnya. Dengan angkuhnya, dia berkata bahwa untuk menjadi seorang pria sejati dibutuhkan mental yang tinggi dan tinju yang kuat. Dan siswa ini berambisi untuk menjadi penguasa di sekolah Suzuran ini sama dengan Genji. Di tengah kebingungan dan kericuhan yang cukup membagongkan ini, tiba-tiba muncullah seorang siswa berwajah lumayan ganteng di tengah-tengah kerumunan siswa baru. Dan dia adalah Hiromi. Hiromi mengatakan kepada siswa yang polontong tadi bahwa dia penuh omong kosong. Ah, gede omong hungkul siamalah. Seperti itu. Sehingga terjadilah keributan di aula tersebut. Cerita pun berlanjut kepada tokoh selanjutnya. Ketika para murid dikejutkan oleh kedatangan para Yakuza yang mencari seorang murid yang bernama Tamao Serizawa. Karena si Serizawa ternyata membuat salah seorang Yakuza masuk rumah sakit. Para Yakuza saat ini di bawah asuhan Ken yang ternyata kurang mempunyai wajah galak untuk menggertak siswa di sekolah Suzuran ini. Dan akhirnya Ken pun disuruh beli bir ke warung Koachong. Ternyata pada saat itu si Serizawa yang konon dicari-cari Yakuza pada hari itu sedang mengantarkan seorang temannya yang si Serizawa sendiri mengetahui bahwa si Tokyo, teman sekaligus anak buahnya ini, ada dalam kondisi yang sangat tidak bagus karena si Tokyo ini mengidap penyakit kanker otak dan mesti dioperasi dalam waktu yang dekat. Jadi, walau Tokyo seakan-akan memperlihatkan bahwa dia tidak apa-apa, si Serizawa diam-diam sangat mengetahui bagaimana keadaan si Tokyo yang sebenarnya. Saat akan kembali ke sekolahan, si Serizawa meminjam motornya. Namun, karena Serizawa biasa naik kuda dalam perjalanan menuju sekolah, dia menabrak sebuah mobil yang terparkir dan kepalanya pun nyungsep. Ternyata bukan hanya Yakuza yang mencari Serizawa, tapi pihak kepolisian pun ternyata sedang mencarinya. Karena perkelahian Serizawa dengan kelompok Yakuza yang membuat salah satu anggota Yakuza dilarikan ke rumah sakit tadi, melihat Serizawa di jalan tersebut, sang polisi pun langsung tancap gas, mencoba mengejar motor Serizawa. Terjadilah kejar-kejaran yang cukup menegangkan sampai akhirnya Serizawa dapat meloloskan diri setelah mobil polisi tersebut terguling. Sementara cerita kembali ke sekolah di mana para Yakuza sedang mencari Serizawa. Seorang siswa muncul dari kerumunan siswa Suzuran dan ternyata dia adalah Takia Genji. Dan lagi-lagi para Yakuza dibuat kesal karena ternyata
Genji hanya berjalan melewati mereka. Para Yakuza pun menyerang Genji, tapi sungguh memalukan, sekaligus apes. Karena Genji seorang diri mampu mengalahkan para Yakuza. Tak lama kemudian, Serizawa datang dan sedikit sekali terkejut melihat para Yakuza telah babak belur oleh murid baru. Lalu, ketika para polisi datang, si murid-murid baru, termasuk Genji yang sedang berkumpul pun tahu dan menyadari bahwa siswa yang baru datang tersebut adalah Tamao Serizawa, siswa kelas 3 yang konon untuk saat ini adalah yang terkuat di sekolah Suzuran ini. Oke, segera tayang Crow Zero. Dan tak lupa selamat datang di Filmin 7, tempat di mana Sebastian bercerita dan curhat colongan alias curcol. Cerita kembali kepada Genji, si anak ketua Yakuza, di mana Genji tetap berambisi untuk menguasai sekolah Suzuran untuk membuktikan kepada ayahnya bahwa dia mempunyai potensi untuk menggantikan posisi ayahnya kelak untuk menjadi ketua Yakuza. Terlihat Genji yang saat ini sedang dekat dengan seorang gadis tukang pecel yang bernama Ruka, mencari jalan bagaimana dia bisa menguasai sekolah Suzuran. Masih belum punya ide untuk menguasai sekolah Suzuran. Esoknya, Genji mendatangi Serizawa yang sedang bermain gapleh dengan teman-teman sekaligus anak buahnya dan mengajaknya berkelahi. Untung Tokyo mampu menenangkan keadaan dan memberitahu Genji bahwa untuk menghadapi dan menggantikan posisi Serizawa, dia harus mempunyai pengikut dan juga harus mengalahkan orang-orang di bawah Serizawa terlebih dahulu. Dan untuk menghindari pertarungan antara Genji dan Serizawa yang semakin memanas, Tokyo mengatakan ataupun sekedar berbohong bahwa Genji harus bisa mengalahkan Rindaman, seorang murid kelas 2. Setelah Genji cari tahu tentang Rindaman, konon katanya Rindaman ini adalah seorang petarung hebat yang mampu mengalahkan 50 orang lawan dengan tinjunya. Dan ketika Rindaman nongol, Genji berpikir 2 kali untuk melawannya. Sepersekian detik kemudian, muncullah Ken, si Yakuza yang paling culun yang tadi mengira Genji adalah Serizawa. Dan setelah mendapatkan pukulan dari Genji, si Ken pun terkapar. Lalu, seperti yang telah digariskan, Ken pun menjadi teman curhat Genji yang ingin menjadi penguasa sekolah Suzuran. Lalu, Ken pun mau membantunya. Dengan berbekal rencana dari Ken, Genji pun memulai mimpinya untuk menguasai Suzuran. Orang pertama yang jadi pelampiasan Genji adalah Chuta, seorang penguasa kecil yang mana Genji dan Chuta adalah teman sekelas. Setelah kalah diobrak-abrik oleh Genji, Chuta pun menjadi pengikut Genji. Setelah menjadi pengikut Genji, Chuta pun memberikan nama-nama dan kelompok-kelompok yang ada di Suzuran kepada Genji, termasuk hierarki kelompok Serizawa yang memiliki banyak pentolan hebat, diantaranya Shoji, seorang jago judo, Tokyo yang tadi memiliki penyakit kanker, Mikami Brothers yang baru bergabung, dan Tokaji sebagai ahli strategi dan otak di balik kelompok Serizawa ini. Dari hasil cerita dari Chuta, Genji mendengar ada satu kandidat yang sering dikalahkan oleh Serizawa namun tidak menjadi pengikutnya, yaitu Makise. Dan Makise
menjadi prioritas utama Genji untuk saat ini. Untuk menjadikan Makise mau bergabung dengan Genji, dia pun segera melakukan pendekatan yang sangat bermakna. Siasat yang dari zaman purba sering dilakukan dan selalu berhasil, yaitu perempuan alias wanita. Dikarenakan Genji sedang dekat dengan Ruka, si tukang pecel tadi, dia pun meminta pertolongan Ruka dan teman-teman Ruka untuk bertemu dengan Makise. 紹介するね。ユウです。私、体を小さ Namun, rencana itu malah gagal total karena Makise tidak mampu mendekati teman-teman Ruka dan malah berakhir sendu dengan garpu yang tertancap di kepala Chuta yang dilakukan Ruka. Dan Ruka pun alhasil marah kepada Genji, dan si Genji yang anak Yakuza pun menangis karena 最低。 Ruka. Tak berakhir di situ. Genji melanjutkan rencananya untuk merekrut Makise, dan dia mengajak Makise ke tempat pijat plus-plus, di mana Makise mulai menyadari bahwa dia mau bergabung dengan Genji. タキヤ、一緒にてっぺん取ろうじゃねえか。 Setelah Makise bergabung, tokoh selanjutnya yang Genji sasar adalah Izaki, di mana Izaki mencurangi Genji yang datang sendirian tanpa Makise dan tanpa Chuta. Izaki dan anak buahnya pun langsung mengepung Genji. Pertempuran pun berlangsung sengit, dan setelah beberapa jurus Genji keluarkan, termasuk jurus andalan Genji yaitu Waringin Sungsang dan ajian serat jiwa yang dia dapat dari Brahma Kumbara di zaman Saur Sepuh, Genji pun akhirnya nyungsep. Akan tetapi pada akhirnya, setelah beberapa kali melihat Genji yang kalah namun bangkit lagi, jatuh lagi dan bangkit lagi, Izaki pun terpana dan memutuskan untuk bergabung dengan Genji. Tapi apapun ceritanya, alhasil Genji mendirikan kelompoknya dan dia menamai kelompok tersebut dengan nama Genji Perfect Seiya. Dengan banyak anak buah dari Chuta, Mikase, dan Izaki. Melihat hal ini, Ken sebagai teman Genji cukup merasa senang karena Ken sendiri belum pernah mewujudkan mimpinya yang sama dengan Genji saat bersekolah di Suzuran. Lalu, beberapa detik kemudian, muncullah Tokaji sebagai ahli strategi dari kelompok Serizawa mendatangi Izaki yang kebetulan lagi sendirian. Kemunculan Tokaji ini tak lain dan tak bukan adalah untuk menghancurkan kelompok Genji yang baru saja terbentuk. Izaki pun babak belur dan jadi samsak lalu digantung. Mengetahui hal ini, Genji langsung melakukan blitzkrieg, yaitu serangan cepat ala Nazi Jerman di Perang Dunia Kedua ke seluruh kelas, agar supaya dia mendapat banyak pengikut dan cepat-cepat menghadapi kelompok Serizawa. Besoknya, ternyata Tokaji, si ahli strategi, kembali melancarkan rencana busuknya yang kedua, yaitu menawari si Bando, ketua geng motor yang juga bersekolah di Suzuran, untuk menculik Ruka, tanpa si Bando tahu kalau si Ruka itu adalah wanita yang paling dekat dengan Genji. Dan perlu diketahui juga bahwa semua yang dilakukan Tokaji ini adalah tanpa sepengetahuan ketuanya, yaitu si Serizawa. Sementara itu, Ken yang telah menjadi teman Genji disuruh untuk membunuh ayahnya Genji oleh ketuanya karena ternyata ayah Genji adalah musuh dari ketua Yakuza kelompoknya Ken. Alhasil, Ken tidak mau, malah justru menitipkan surat kepada ayah Genji dan bersiap untuk dihukum ketuanya sendiri. Cerita kembali kepada Genji.
Mengetahui Ruka yang dia cintai sepenuh hati diculik oleh Bando dan disekap di markasnya Serizawa, tanpa banyak bacot, Genji pun menyiapkan pasukannya dan menuju markas geng motor Bando. Dengan bertemunya Bando dan Genji saat itu, maka terkuaklah siasat busuk Tokaji, si ahli strategi, mau mengadu domba Bando and the gang dengan kelompok 俺の Genji. 命令なんか聞きそんな汚ねえ耳いらねえ Sekitar 3 detik berlalu, pasukan Genji muncul di markas besar kelompok Serizawa. Lalu Serizawa pun menghajar Tokaji yang telah melakukan perbuatan cemar tanpa sepengetahuan Serizawa. Beberapa waktu kemudian, Genji pun pulang dan diberi surat dari Ken yang dititipkan di ayahnya, yang isinya, "Genji, gepen tureyo." Di hari puncak saat Genji dan Serizawa siap untuk bertarung, terlihat Genji dan para pengikutnya, termasuk Izaki, Kimase, dan Chuta, tetap berjalan kaki walaupun hujan sangat deras. Dikarenakan saat itu Grab dan Gokar lagi demo. Dan saat yang ditunggu pun tiba. Dan dengan sangat cowok banget, Genji pun memulainya dengan kata Di tengah pertarungan yang terjadi ketika Genji kalah jumlah oleh pasukan Di tengah pertarungan yang terjadi ketika Genji kalah jumlah oleh pasukan dari Serizawa, sekonyong-konyong muncullah Bando dan geng motornya yang ternyata masih dendam terhadap Tokaji, si ahli strategi yang blunder. Akhirnya Bando and the gang pun berada di pihak Ketika Genji. Semuanya telah lelah bertarung, tiba saatnya untuk Genji dan Serizawa bertarung one on one bagaikan MMA yang tanpa ring dan wasit, layaknya pria jarum super yang sejati. Pada akhirnya, Serizawa tersungkur dan kemenangan berada di pihak Genji. Sementara itu, Ken menerima hukumannya bermodalkan jas yang diberikan oleh bosnya. Dan ternyata setelah ditembak serta dikecebur ke dalam air, ternyata jasnya anti peluru. Setelah Genji mengalahkan Serizawa, muncullah Rindaman yang memukul Genji dengan telapak halilintarnya dan berkata bahwa tidak akan pernah ada yang menguasai sekolah Semea Suzuran sepenuhnya. Tanpa banyak pikir, Genji pun mengeluarkan jurus pamungkasnya diawali dengan ngagajleng alias melompat. Sekian dan filmnya tamat. Sampai di sini saya bisa mengatakan bahwa plot film ini sangat luar biasa. Apalagi film ini bertemakan anak SMA, di mana itu merupakan tema yang cukup diincar oleh para penonton di negeri Indonesia ini. Dan di hampir semua usia menonton film SMA, termasuk AADC ataupun Dilan dan banyak lagi. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hayu ah.